Halo semua, kita jumpa lagi dengan mata kuliah Nifas. Hari ini kita akan membahas tentang bonding attachment, respon orang tua terhadap bayi baru lahir, dan sibling rivalry. Ya, kita awali dengan pembahasan bonding attachment dulu ya. Seperti kita ketahui bahwa proses kelahiran merupakan proses yang sangat luar biasa yang dialami oleh setiap perempuan yang hamil. Jadi, proses pembentukan ikatan itu dimulai saat segera setelah lahir, walaupun sebelumnya dalam kehamilan sudah terjadi, akan semakin kuat pada saat kelahiran. Di mana saat ini merupakan saat yang sangat menakjubkan bagi seorang ibu, di mana pertama kali seorang ibu bisa mendengar suara bayinya, kemudian melihat bayinya secara langsung, kemudian bisa menyentuh bayinya yang sebelumnya hanya ada di hayalan mereka pada saat hamil. Nah, pada saat setelah persalinan, mengingat pada saat proses persalinan merupakan proses yang sangat mendebarkan, jadi fase ini adalah fase tenang. Ya, di mana di fase tenang, saat ibu rileks, itu akan memberikan peluang kepada ibu, di mana peluang ideal ini adalah kesempatan yang baik untuk memulai suatu pembentukan ikatan batin. Begitu juga untuk kemampuan bayi, ya, bayi baru lahir mempunyai kemampuan yang luar biasa, di mana dia bisa mengembangkan kemampuannya dengan cepat untuk bisa mencium aroma tubuh ibunya, kemudian mencium di mana sumber makanannya, asinya, ya, kemudian merasakan dingin, merasakan kehangatan tubuh ibunya, merasakan sentuhan ibunya, mendengar suara ibunya dan mendengar suara di lingkungan sekitarnya, dan juga melihat di sekitarnya. Kulit bayi pada saat ini sangat sensitif, jadi mereka sangat sensitif terhadap suhu dan sentuhan, dan sangat waspada dan siap untuk melakukan eksploitasi pada dunia baru mereka. Jadi ikatan yang terjadi pada saat hamil kalah jauh dibandingkan dengan ikatan yang terjadi pada saat kelahiran. Jadi semakin kuat ya dengan melihat bayi secara langsung. Nah, sebelum kita lanjut tentang bonding attachment, kita pahami dulu ya. Jadi pengertian dari bonding attachment itu dari beberapa ahli, jadi dari Close and Kennel, kemudian Nelson dan Breston, di mana menurut Close and Kennel itu bahwa bonding attachment itu adalah interaksi oleh orang tua dan bayi secara nyata, baik fisik, emosi maupun sensori pada beberapa menit dan jam pertama segera setelah bayi lahir. Kemudian menurut Nelson, bonding attachment itu adalah bonding dimulai interaksi emosi sensorik fisik antara orang tua dan bayi segera setelah lahir, sedangkan attachment adalah ikatan yang terjalin antara individu yang meliputi pencurahan perhatian, yaitu hubungan emosi dan fisik yang akrab. Kemudian menurut Breston, jadi permulaan saling mengikat antara orang-orang seperti antara orang tua dan anak pada pertemuan pertama. Jadi dapat diartikan di sini bahwa bonding attachment itu adalah ikatan kasih sayang yang terjadi antara bayi baru lahir dengan kedua orang tuanya yang terjadi pada saat pertemuan pertama mereka. Nah, untuk memperkuat terjadinya bonding, jadi bidan mempunyai peran yang sangat sentral di sini, di mana salah satu yang bisa dilakukan oleh bidan adalah dengan memberikan dukungan kepada orang tua dan bayi untuk memfasilitasi dalam inisiasi menyusui dini. Jadi, inisiasi menyusui dini adalah modal yang sangat penting bagi ikatan bonding attachment ini, karena dengan inisiasi menyusui dini, jadi bayi dan ibu tidak akan terpisah dalam waktu yang relatif lama ya, kurang lebih 1 jam. Jadi bisa saling mengenal di sana, kemudian bisa saling kontak kulit dan lain-lain. Kemudian dorongan pada keluarga untuk memegang bayi. Kemudian karena tidak semua ibu, tidak semua orang tua bisa langsung bayinya lahir langsung berani untuk memegang atau menyentuh bayinya. Kemudian tugas bidan adalah menyiapkan lingkungan yang kondusif untuk memfasilitasi proses bonding attachment ini. Di antaranya ruangannya tidak terlalu dingin. Kalau tadinya menggunakan AC dengan suhu yang dingin, mungkin AC-nya diubah menjadi suhu kamar. Kemudian lampu tidak boleh terlalu terang dan lingkungan tidak boleh terlalu ramai. Kemudian berikan komentar yang positif tentang bayi, bahwa bayinya sehat, atau mungkin lahirnya gampang, suaranya kenceng, suaranya keras, dan lain-lain.
Nah, kemudian letakkan bayi di samping ibu setelah selesai IMD, ya jadi jangan pernah memisahkan bayi dengan ibunya, kecuali memang ada indikasi khusus. Jadi berikan privasi kepada pasangan untuk bersama bayinya, sehingga dengan kontak yang cukup intensif antara orang tua dengan bayi itu akan terjadi proses saling mengenal dan terjadi ikatan yang kuat. Kemudian redupkan cahaya ruangan agar bayi dapat membuka matanya dan tangguhkan perawatan yang tidak begitu penting. Jadi pada saat kita memfasilitasi terjadinya bonding attachment, jadi biarkan dulu bayi dan orang tuanya melakukan kontak sampai waktu yang kita perkirakan. Nah, kemudian prakondisi yang mempengaruhi ikatan. Jadi, kalau kita lihat dalam proses bonding attachment ini tidak semulus apa yang ada di teori. Ya, jadi dalam prosesnya mungkin tidak semua bayi bisa langsung ikatannya erat dengan orang tuanya. Terutama kita lihat dari sisi orang tuanya. Ya, mungkin seperti kita ketahui bahwa tidak semua orang tua mempunyai kesehatan emosional yang baik. Misalnya orang tuanya ada stres berkepanjangan atau dalam kondisi gangguan kejiwaan dan lain-lain, itu juga mempengaruhi proses ikatan tersebut. Kemudian sistem dukungan sosial. Jadi bagaimana lingkungan sekitar bisa memfasilitasi proses bonding tersebut, misalnya dengan menyiapkan lingkungan yang kondusif, kemudian dengan tata ruangan yang bagus, tidak terlalu gaduh, tidak tergesa-gesa dalam memberikan perawatan, itu juga mempengaruhi proses ikatan yang terjadi. Kemudian kelekatan orang tua dengan bayi dan kecocokan orang tua dengan bayi itu juga akan sangat mempengaruhi proses ikatan. Dan tentunya tingkat keterampilan yang keempat adalah tingkat keterampilan dalam berkomunikasi dan dalam memberikan asuhan yang kompeten. Tentunya ini ditujukan pada petugas kesehatan yang turut memberikan andil dalam proses terjadinya ikatan ini. Nah, kemudian kalau kita lihat, jadi dalam proses bonding attachment banyak sekali keuntungan yang bisa didapat. Misalnya, bayi merasa dicintai, diperhatikan, kemudian mempercayai lingkungan sekitar dan menumbuhkan sikap sosial yang baik. Kemudian, bayi merasa aman, berani mengeksplorasi di lingkungan sekitarnya. Kemudian kedekatan orang tua dengan bayi, kecocokan orang tua dengan bayi itu juga akan cepat terjadi kalau misalnya bonding ini berlangsung dengan baik. Namun walaupun bonding dengan berbagai keuntungannya, ada beberapa faktor yang menghambat terjadinya bonding attachment, seperti misalnya kurangnya support system seperti tadi, kemudian ibu dengan risiko misalnya seperti sekarang saat ini. Jadi misalnya ingin melakukan bonding tetapi di satu sisi misalnya ibunya mengalami COVID gitu misalnya, sehingga harus dirawat terpisah dengan ibunya, atau mungkin ibunya dengan perdarahan atau komplikasi saat persalinan itu misalnya, sehingga menyebabkan bayi harus dipisahkan untuk sementara waktu dengan ibunya. Kemudian begitu juga kondisi bayinya, misalnya bayi dengan faktor risiko seperti misalnya prematur, kemudian sakit, cacat, dan lain-lain yang mungkin sementara waktu harus terpisah dengan ibunya. Dan begitu juga penghambat yang lain adalah bayi yang tidak diinginkan, misalnya karena kehamilan yang tidak diinginkan, baik karena terjadi di luar pernikahan atau misalnya karena persinahan. Nah, kemudian tahap-tahap bonding attachment yang pertama yang pasti akan terjadi adalah perkenalan. Jadi dengan melakukan kontak mata, menyentuh, berbicara, dan mengeksplorasi segera setelah mengenal bayinya, itu adalah tahap perkenalan di mana bayi mengenal ibu dan ibu mengenal bayi. Kemudian terjadi keterikatan atau bonding. Kemudian baru terjadi attachment, jadi perasaan sayang yang mengikat individu dengan individu yang lain. Nah, dari ketiga tahapan ini, yang paling penting di sana adalah tahap perkenalan. Nah, kita lanjut ke elemen-elemen bonding attachment. Jadi dalam bonding attachment ini ada kurang lebih 7 elemen yang harus kita pahami, yaitu ada sentuhan, kontak mata, suara, kemudian aroma, kemudian ada bioritmik, kemudian ada entertain, dan ada kontak dini. Nah, untuk yang pertama adalah sentuhan. Jadi dipakai secara ekstensif oleh orang tua untuk mengenali bayi baru lahir dengan cara mengeksplorasi tubuh bayi dengan ujung-ujung jarinya. Jadi setelah bayi lahir itu, ibu akan pasti tertarik untuk menyentuh bayinya. Kemudian kontak mata. Setelah lahir, jadi bayi ibu akan berusaha untuk mencari
menatap, mencari bayinya, begitu juga untuk bayi. Bayi akan berusaha melakukan kontak mata dengan ibu. Jadi karena yang pertama yang bisa dilihat bayi adalah puting susu, jadi kontak yang pertama dilakukan adalah dengan melihat puting susu. Baru nanti akan terjadi kontak selanjutnya di mana beberapa ibu akan melakukan kontak mata, di mana dengan kontak mata mereka akan merasakan lebih dekat dengan bayinya. Jadi bayi dan ibu membutuhkan banyak waktu untuk kontak mata dan akan menggunakan lebih banyak waktu untuk saling memandang. Begitu juga dengan elemen suara. Saling mendengarkan dan merespon suara antara ibu dengan bayi. Ibu akan sangat senang bila merasa nyaman pada saat mendengar bayinya menangis. Begitu juga dengan bayi. Bayi akan sangat senang bila ibunya menyapanya dengan lembut, memanggil namanya. Dan itu mendengar suara nafasnya, mendengar denyut jantung ibunya. Nah, kemudian untuk aroma. Elemen ini juga merupakan komponen yang sangat penting, di mana ibu mengetahui bahwa setiap anak memiliki aroma yang unik, tidak ada aroma yang sama. Kemudian bayi juga belajar dengan cepat bagaimana dia mengetahui aroma air susu ibunya. Begitu juga dengan aroma tubuh ibunya. Nah, jadi untuk entertainment di sini, jadi bayi yang baru lahir sudah mulai untuk bergerak-gerak melalui IMD, merangkak, menggoyangkan tangannya, mengangkat kepalanya, menendang-nendang, menggeser badannya seperti sedang berdansa mengikuti nada suara orang tuanya. Kemudian entertainment terjadi saat anak mulai berbicara. Irama ini berfungsi memberi umpan balik positif kepada orang tua untuk menegakkan suatu pola komunikasi efektif dan positif. Kemudian bioritme. Jadi bayi baru lahir ini mempunyai bioritme yang sama dengan bioritme alamiah ibunya. Misalnya kalau ibunya tidur, dia juga akan tidur. Kemudian kalau ibunya stres, dia juga akan ikut mengalami stres gitu ya. Jadi itu adalah bioritme alami yang terjadi antara ibu dan bayi. Kemudian orang tua dapat membantu proses ini dengan kasih sayang yang konsisten, dengan memanfaatkan waktu saat bayi mengembangkan perilaku yang responsif. Hal ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan kesempatan bayi untuk belajar. Kemudian yang elemen bonding yang terakhir adalah kontak dini. Seperti tadi ada IMD itu ya. Jadi kontak dini mungkin tidak secara langsung berperan dalam proses bonding attachment, tetapi dengan kontak dini ini akan meningkatkan oksitosin dan prolaktin yang akan sangat berguna untuk produksi dan pengeluaran ASI. Begitu juga dengan refleks menghisap akan mulai muncul apabila semakin dini dilakukan kontak dini. Jadi untuk melatih refleks menghisapnya, kemudian pembentukan kekebalan aktif juga akan diperoleh melalui kontak dini karena disinyalir secara teori di dinding dada ibu ternyata ada bakteri-bakteri baik yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kekebalan pada si bayi. Kemudian mempercepat proses ikatan antara orang tua dan anak. Ya. Itu. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku infan dalam proses attachment, yang dimana faktor-faktor ini meliputi kondisi ibu, kondisi bayi, dan kondisi lingkungan. Seperti tadi ya, jadi kondisi ibunya harus sehat secara fisik dan psikologis, baik dari hamil maupun bersalin. Kemudian kondisi bayi juga seperti itu. Jadi kalau misalnya bayi dengan kondisi yang baik ya, itu dengan kondisi yang sehat akan meningkatkan tingkah laku yang menguntungkan. Kalau kondisinya sakit akan menyebabkan tingkah laku yang merugikan. Begitu juga dengan lingkungan. Jadi selain lingkungan dingin, keadaan kamar yang terang dan ribut juga akan mempengaruhi tingkah laku bayi. Jadi ruangan itu akan sangat mempengaruhi proses bonding attachment. Nah, kita lihat jadi untuk mempermudah bagaimana apakah dalam proses bonding attachment ini sudah berlangsung positif atau negatif. Jadi ada 4 skor yang harus kita perhatikan. Jadi kalau skornya 1 artinya sangat negatif, kalau skornya 2 agak negatif, kalau skornya 3 agak positif, dan skor 4 itu sangat positif. Jadi
Kalau misalnya skornya 1 sampai 3 dari penjumlahan berarti itu skornya buruk. Kemudian kalau 4 sampai 6 itu kurang, 7 sampai 9 sedang, dan 10 sampai 12 itu baik. Jadi di dalamnya ada yang mana skor negatif kalau penampilan umumnya ibu tampak depresi, ketakutan, marah, apatis, kemudian membuat suatu bagi bayi dan suaminya memperlihatkan permusuhan, kekecewaan, kemudian memfokuskan perhatian hanya pada dirinya, menolak melihat bayi dan menangis. Itu udah negatif sekali. Kemudian kalau skor 2 agak negatif. Tidak respect melihat bayi, melihat tapi tidak respect. Kemudian tidak komentar dengan keadaan bayi, kurang fokus terhadap bayi dan lebih fokus terhadap dirinya. Kemudian kalau skor 3, melihat bayinya seperti biasa dan menerima keadaan bayinya, menerima keadaan dengan cukup tenang dan memfokuskan keadaan dirinya dan bayinya secara seimbang. Kemudian yang skor yang paling baik adalah skor yang positif, sangat bahagia, bergembira, antusias, berbicara langsung dengan bayinya, menggunakan nama bayi, memberikan reaksi positif, menjulurkan tangan, ingin memegang, memeriksa, membuat kontak mata dengan bayi. Jadi itu yang skor yang positif. Nah, jadi prinsip yang bisa kita adopt jadi saat meningkatkan upaya bonding adalah dilakukan sesegera mungkin dalam menit pertama, jam pertama. Jadi sentuhan orang tua pertama kali memegang peranan penting dalam proses bonding attachment. Adanya ikatan yang baik dan sistematis berupa kedekatan orang tua ke anak itu juga menentukan. Kemudian kesehatan emosional orang tua terlibat pemberian dukungan dalam proses persalinan, misalnya ayahnya, peran suami di sini sangat penting ya, jadi sehingga kelekatan itu semakin terjadi. Kemudian persiapan PNC sebelumnya, ya. Kemudian adaptasi juga sangat diperlukan dalam meningkatkan bonding, di mana untuk meningkatkan kemampuan dari orang tua tentang cara pengasuhan anak, kemudian komunikasi dan keterampilan dari petugas kesehatan untuk merawat anak, kemudian kontak dini sehingga dapat membantu dalam memberikan kehangatan pada bayi, menurunkan rasa sakit ibu, serta memberikan rasa nyaman pada ibu dan bayi. Kemudian dalam fasilitas menyediakan bayi dan ibu bisa melakukan kontak lama dengan roaming in, kemudian penekanan pada hal-hal positif, kemudian perawat dan bidan mempunyai kemampuan khusus untuk melakukan itu. Kemudian libatkan anggota keluarga lainnya, dukungan sosial dari keluarga, teman, dan pasangan untuk mampu untuk meningkatkan bonding attachment dan memberikan informasi secara bertahap kepada pasangan untuk menjamin kelangsungan bonding ini. Oke, mungkin itu untuk bonding attachment ya. Jadi berikutnya kita akan bahas tentang respon orang tua terhadap bayi baru lahir. Terima kasih.